Benda-benda cagar budaya yang merupakan peninggalan bersejarah dari kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara dan berjaya di masanya banyak ditemukan dan bisa dilihat hingga era saat ini. Keberadaan benda-benda cagar budaya yang ditemukan tersebut banyak tersimpan di museum-museum kepurbakalaan yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti halnya di Museum Nasional Jakarta maupun Museum Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dari sekian banyaknya temuan benda cagar budaya itu, salah satunya yakni prasasti atau dalam bahasa arkeologi disebut inskripsi. Prasasti merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada benda yang keras dan tahan lama. Sejumlah kajian arkeologi menyebut jika prasasti itu menandai akhir zaman prasejarah menuju zaman sejarah, dari yang sebelumnya masyarakat belum mengenal tulisan menuju peradaban baru hingga tahu tulisan. Prasasti dianggap penting karena memberikan kronologis suatu peristiwa. Prasasti sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah pujian. Meski tidak semua prasasti berisi pujian-pujian kepada raja, namun sebagian besar prasasti yang ditemukan diketahui memuat keputusan mengenai penetapan sebuah desa atau daerah tertentu menjadi sima atau tanah petikan bebas pajak. Di Indonesia, prasasti tertua yang pernah ditemukan teridentifikasi berasal dari abad 5 Masehi, yakni Prasasti Zupa dari Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti batu yang ditulis dengan huruf Palawa dan Sanskerta ini berisi tentang hubungan genealogi pada masa Raja Mulawarman. Tidak hanya tersimpan di museum kepurbakalaan, namun banyak juga prasasti peninggalan bersejarah yang ditemukan dalam kondisi in situ atau keberadaannya masih tetap sama seperti saat pertama kali ditemukan. Seperti temuan batu prasasti tengah area persawahan di Dusun Rejoso, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Batu prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 2017 silam. Itu 197 ditambah 78 ini sampai Surabaya, Mojokerto dikuasai menjadi daerah kekuasaannya. Batu prasasti yang memiliki diameter 127 cm dan tinggi 50 cm ini terdapat dua baris pahatan huruf Jawa kuno. Namun, hanya sebagian huruf yang dapat dibaca karena lainnya telah aus sehingga sulit terbaca. Pada batu prasasti ini juga tertera angka tahun, yakni 1197 Saka atau 1275 Masehi. Dan dipastikan jika prasasti ini bukan peninggalan dari Kerajaan Majapahit karena Raden Wijaya baru mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Prasasti yang dikeluarkan oleh raja dia bentuknya lebih utuh ya, seperti wayangan begitu, dan kemudian disandingkan dengan angka tahun. Apakah ini prasasti yang diterbitkan oleh Kertanagara? Merujuk angka tahun yang tertera, dimungkinkan prasasti ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Singosari yang mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Arkeolog BPCB Trowulan Wicaksono Dwi Nugroho mengatakan di era kejayaannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari mencakup hampir seluruh Pulau Jawa, termasuk wilayah Mojokerto.
Bahkan di tahun 1275 Masehi, Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Raja Kertanegara melakukan ekspansi besar-besaran dengan menyerang Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang dikenal dengan Ekspedisi Melayu. Adanya batu prasasti di area persawahan Dusun Rejoso, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto ini untuk memberi imbalan sima atau tanah perdikan bebas pajak yang diberikan Kertanegara atas jasa-jasa penduduk yang mendukung Kerajaan Singosari serta kedaulatan raja. Prasasti biasanya identik daerah oleh raja sebagai daerah perdikan atau sima atau bebas pajak gitu ya. Dan biasanya tidak jauh dari prasasti juga ada bangunan suci. Jadi bebas pajak itu sendiri untuk digunakan nanti hasil dari pajak itu untuk merawat bangunan suci. Nah, sayang sekali memang ini sudah kita tidak bisa baca lagi, sehingga yang nampak yang bisa diidentifikasi hanya angka tahun, sehingga kita tidak bisa menjelaskan untuk prasasti ini fungsinya untuk apa begitu. Di antara berbagai sumber sejarah seperti naskah kuno Indonesia dan yang tercatat dalam serat asing, prasasti dianggap sumber terpenting karena mampu memberi keterangan jelas tentang suatu peristiwa. Selain unsur penanggalan, prasasti juga mengungkap sejumlah nama dan mengapa prasasti tersebut dikeluarkan atau dibuat. Dalam pengertian modern saat ini, prasasti dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di tembok gedung, terutama saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek bangunan.